sekarang saya sedang di Manado, ingin ke pelabuhan Manado untuk beli tiket kapal ke Sangihe. Saya akan coba pakai angkot ke pelabuhan Sangir. Boleh lihat, lewat ke pelabuhan Sangir. Pelabuhan. Boleh. Ya nyala sampai pelabuhan, cuma sampai di Jumbo tuh orang di Pato. Baru naik motor pulang ke pelabuhan. Ada yang langsung nggak? Ya nggak ada yang langsung. Oh, nggak ada. Iya, masih oper ulang. Nah itu pernah dibilang di sopir. Oh ya. Sopir, bilang Pelabuhan ya. iya. Terima kasih. Nah, kita coba. Yang Manado, yang khusus, yang berbeda dengan kota-kota lain karena posisi tempat duduknya biasanya angkot di tempat kota lain memanjang ke belakang, tapi ini justru ke depan. Sangat nyaman, dan tentu saja di sini ada yang unik lagi, adalah full musik. Kenapa full musik? Menurut orang Manado, warga Manado, ini merupakan salah satu cara dari para angkoters untuk bisa menarik minat para pelajar untuk bisa naik ke angkotnya mereka. Oh, jadi jalan kaki aja? Kalau Bapak bisa jalan kaki, tinggal 50 meter sampai. Oh ya udah, kalau gitu saya jalan kaki ya. Iya, jalan kaki supaya bisa jalan-jalan terus. Jalan Oh baik, baik. Dia juga semua baca langsung kaki. Ini kaplen. Iya. Nggak apa-apa, saya jalan kaki. Ibu terima kasih, Bapak terima kasih. Selamat siang. Nanti kalau kurang apa tanya orang situ. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu tadi keramahan dari warga Manado pada saya untuk memberikan informasi terkait angkutan kota yang menuju pelabuhan. Ternyata dari kawasan ini kita tinggal jalan kaki saja 50 meter. Tidak perlu lagi menggunakan transportasi publik. Dari pihak informasi disebutkan bahwa ternyata kapal yang menjalankan perjalanannya pada malam nanti hanya satu kapal, yaitu Metro. Harga tiketnya untuk yang di dalam kamar itu sekitar 150.000 per orang. Itu satu bed, dan dalam satu kamar itu ada 2 bed. Jadi harganya lebih murah. Tapi ya mudah-mudahan kualitas atau di dalam kapal itu sendiri nyaman. Kita lihat dulu ya. Selamat siang. Kalau ke Tahuna masih ada? Baik. Untuk yang di tempat tidur ada kamar. Berapa Mbak? Kamar 300 1 orang. 300 1 orang. Oke. Kalau yang mana? Kalau Jiranya di bed 2. Oh, bedanya apa ya Mbak ya? Boleh lihat dulu? Kalau di kamar dia ada AC. Di kamar itu cuma 2 ranjang dalam. 2 ranjang dalam. Kalau di 2 di 1 nggak ada AC. Oh, nggak ada AC. Baik, saya perlu 4 tiket yang apa namanya tadi yang di kamar? Ya. Ya enggak, yang apa tadi yang 300.000? Kamar? Di kamar.
Mudah-mudahan masih ada ya Mbak ya? Ada 4 orang. Bisa satu kamar ini. Maaf? Bisa satu kamar, cuma 2 orang. Oh. Bisa nggak Mbak di sewa kamar kru atau apa gitu? Saya perlunya 2 kamar. Bisa satu. Tinggal 1. Perjalanannya dari berangkat jam 7 malam sampai jam Jam 5 subuh. jam 5 subuh. Ya, alhamdulillah ternyata kami masih dapat tiket ke Tahuna. Cuma masalahnya adalah yang mendapatkan kamar yang ber-AC itu hanya 2 tiket, sementara 2 tiket lainnya harus di ranjang biasa tanpa AC. Ya nggak apa-apa, yang penting Ambu sama Adebia nyaman tidurnya selama di kapal nanti. Oh ya, tadi juga disebutkan bahwa kalau misalnya ternyata ada kamar cadangan atau kamar yang kosong, kita bisa ngobrol langsung ke pihak ABK kapal sehingga saya dan Hakim bisa masuk ke dalam kamar. Sekarang kita akan kembali ke hotel. Saya akan coba lagi naik lagi dari pasar ini. Atau pakai apa ya? Ditanya aja dulu yang penting. Bang, kalau ke Jalan Supratman lewat? Jalan apa? Supratman. Wali kota. Oh, sebelah. Oh, sebelah. Ke Banjar. Jalan sama. Baik, makasih ya. Nah, itu tadi salah satu keunikan dari angkot di Manado. Musiknya di dalam angkot tidak kalah dari mobil-mobil yang lain di Jakarta, di kota besar. Wah, ternyata saldo di dalam GoPay saya kurang, jadi nggak memungkinkan untuk pesan lewat aplikasi. Lagi aja cari cari angkot kembali ke hotel. Pak, ke Jalan Supratman nggak? Hah? Jalan Supratman ya, dekat wali kota. Enggak, Pak. Dia mesti Ke arah ini. dekatnya Bapak naik Banjar. Banjar di mana? Oto Banjar. Jadi Tunggu ya sini, no. Dia kantor wali kota lewat. Di kanan situ tuh, Pak. Kantor wali kota. Iya. saya mau sebenarnya ke hotel namanya Istanaku Guest House. Iya betul naik Banjar. naik Banjar. Mohon maaf, saya bukan orang Manado. Iya. Banjar itu apa ya? Ini trek begini mobil trek. Oh, trek namanya Banjar. Iya, Iya. Banjar. Baik, terima kasih. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siapa namanya? Bang Jerry ya. Kalau angkot di Manado itu memang meriah gitu ya. Kenapa sih? Beda dengan di kota-kota lainnya. Boleh cerita? Ya. Bisa meriah seperti ini kenapa? Sound sistemnya, terus tempat duduknya bagus gitu. Banyak penumpang. Kalau nggak banyak
banyak, kalau nggak seperti ini nggak mau mereka naik. Oh gitu. Anak-anak sekolah. Ah, Kalau sudah variasi begini sudah banyak yang mau naik. oh gitu. Terus kemudian biaya ininya mahal untuk reparasinya segala macam. Ya sekitaran 15 sampai 20 juta. Waduh. Tapi dengan cara gini lebih banyak nanti yang datang gitu ya. Iya. Oke. Bang, saya terima kasih sudah sampai sini. Saya jalan sana, berhenti di samping aja. Nah, itu tadi kita obrolan sama Bang Jeffrey soal angkot di mana. Tempatnya sudah sampai di dekat hotel. Makasih, Bang. Iya, makasih. Sekarang kita mau ke Sangihe pakai kapal Tahuna dan kita akan berangkat sekarang. Kita akan berangkat sekarang, berangkat ya, nyampainya besok pagi. Dan kita akan pulang menggunakan kapal yang sama di malam harinya. Jadi sekitar 12 jam lah kita akan berada di Sangihe Tahuna. Ke Jambo? Yo, Jumbo. Oke. Oke, seperti tadi siang kita akan ke pelabuhan menggunakan angkot menuju ke Jambo. Nanti di sana kita tinggal jalan kaki. Jalanan di Manado sore ini lumayan padat. Orang pulang dari kantor. Yuk, kasih. Kenapa? Ini yang kapal yang kita akan naiki ke Tahuna. Nah, ini kamar-kamarnya kita lihat. M15, M5, M6, berarti ada di belakang. 11, M12, 14. Oke, ini yang paling belakang M15. Ini kamarnya Ambu dan Amba ada dia Kita di mana? di luar. Jadi waktu beli tiket tadi pagi, Abah dapat 2 tiket kamar dan 2 tiket deck karena tiket kamar sudah habis. Rencananya tadi Abah tidur di luar dan Hakim, Ambu sama Sabia tidur di sini. Tapi melihat kamarnya ternyata
private, ini khusus untuk 2 orang dan ada space di depan tempat tidur ini yang mungkin sebetulnya untuk barang. Karena kami nggak bawa barang, Abah sama Hakim bisa tidur di sini. Walaupun kecil, kamarnya dilengkapi sama AC, juga colokan untuk cas HP. Lumayan sih, not bad. Total yang kita bayar untuk ini adalah 600.000 ditambah 300.000 masing-masing untuk 300.000 total untuk tiket Abah dan Hakim. Jadi total untuk kamar ini 900.000 rupiah. Sekitar jam 6 pagi, kapal kami tiba di Tahuna, ibu kota Kabupaten Sangihe. Semalam kami lumayan bisa tidur nyenyak. Tujuan kami adalah kota Tahuna untuk mencari hotel dan menyewa motor. Kami akan keliling Sangihe dan motor sewaan. Dalam prakteknya, kami malah mencari warung untuk sarapan pagi. Menunya adalah nasi kuning ala Sangihe. Mantap rasanya. Pagi itu aktivitas warga di kota Tahuna, Sangihe baru saja menggeliat. Orang tua pergi ke kantor, sedang anak-anak pergi ke sekolah. Kegiatan warga pada saat itu belum terganggu oleh pandemi COVID-19, sebab kunjungan kami ke Sangihe dilakukan pada Februari tahun 2020. Sangihe adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Filipina. Tahuna adalah kawasan paling utara di Indonesia yang berhasil kami kunjungi. Sementara itu pulau terluarnya adalah Miangas. Dari Tahuna, Miangas berjarak 248 km yang bisa ditempuh dengan menggunakan kapal perintis atau pesawat terbang. Kami tidak mempunyai agenda khusus selama di Tahuna. Kami hanya akan berkeliling Pulau Sangihe yang belakangan ini mencuat karena dikenal sebagai pulau penghasil emas. Sebagian warga setempat menolak karena dituding akan merusak lingkungan alam. Mereka sendiri mengaku hidup dari pertanian dan hasil laut. Adapun perusahaan pertambangan tersebut adalah kongsi antara perusahaan Kanada dan Indonesia.
Di jalan kami mencoba untuk menggunakan kendaraan publik yaitu beca motor. Abu dan Ade yang naik. Sampai ketemu di peta. Bye. Musiknya nyalain dong. Beca ini ternyata tidak mau kalah dengan angkot di Manado, yaitu di penampilan dan musiknya yang keras. Pantai di Sangihe sangat indah. Kami sempat tidur siang di saung ini. Perjalanan kami lanjutkan dengan mencicipi durian lokal di kawasan selatan Sangihe. Rasanya lezat sekali dan harganya murah. Saat makan siang, kami mampir di satu restoran yang berada di ketinggian. Sebelum kita. Dari restoran ini kita bisa melihat Teluk Sangihe. Oh iya, ibu siapa? Saya lupa nama. Lihat di FB-nya itu. Ibu Dice Kahumata. Ibu Dice Kahumata. Ibu Dice Kahumata. Terima kasih Ibu Dice. Kalau saya Dodi, istri saya Melati, anak saya yang laki-laki ini namanya siapa? Hakim. Kalau yang ini yang lagi melukis siapa? Oh dong, yang keras suaranya. Sabia. Perjalanan di Sangihe kami tutup dengan mengunjungi ikon kota Tahuna. Di pelabuhan, kapal kami telah bersandar, yang akan mengantarkan kami pulang ke Manado nanti malam.